Setuju ya, soalnya harga tiket pesawat tuh beneran mahal, mahal banget. Terakhir tuh aku hampir mau ke Malang, mau mesen tiket. Tadinya tuh mau naik pesawat kan, soalnya kalau naik kereta kan jauh banget, bisa 13 jam. Jadi hampir naik pesawat, itu mahal banget, 1,2 juta. Karena masih satu pulau, akhirnya jadinya naik kereta aja. Saya setuju ya bahwa Indonesia harga pesawatnya termahal nomor 2 setelah Brazil karena saya sendiri merasakan gitu. Saya beberapa waktu lalu membeli tiket perjalanan dari Jakarta ke Bali. Saya membeli tiket untuk ke Bali itu range-nya sekitar 1,6 hingga 2 juta yang menurut saya masih di Bali, tetapi untuk harga segitu sih menurut saya cukup mahal ya. Sangat setuju Kak, aku kan sempat nyari-nyari kan nih for tiket gitu kan. Bahkan ke Pekanbaru apa kemana gitu, mahal banget Kak, di atas sejuta gitu kan, itu mahal banget kan. Padahal pas saya lihat ke Singapura aja, Jakarta Singapura di bawah sejuta Kak, 500.000 dapat, 700.000 dapat, tuh menurut saya mahal banget sih Kak. Baik, Pak Bayu, kira-kira komponen apa yang paling besar yang bisa mempengaruhi harga tiket pesawat domestik kita saat ini? Ya, kalau dengan formula yang ditetapkan pemerintah sekarang, yang menetapkan ke pemerintah ya, tarif batas atas dan itu kalau dikoreksi aja sudah naik 15% harusnya disesuaikan gitu loh. Dan komponen paling besar kan tadi udah hampir semua sepakat, kita tahu udah didiskusikan lama bertahun-tahun juga, yaitu harga aftur. Jadi harga aftur, kemudian juga biaya masuk untuk suku cadang dan sebagainya. Kemudian biaya bandara juga harus mengikuti harga yang ditetapkan dalam pesawat, tidak boleh menyesuaikan seperti sekarang ya. Mereka tiap 2 tahun dibolehkan gitu loh mengajukan kenaikan biaya bandara. Tapi airline kan nggak boleh, 5 tahun aja sekarang nggak boleh gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan ya kita harus benchmarking atau melihat dibandingkan dengan comparison dengan negara tetangga kita yang mirip-mirip kita lah. Misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam ya. Bagaimana mereka bisa membuat industrinya efisien ya dan berkembang dengan baik. Contoh Vietnam itu yang dulu kita tahu masih negara komunis, habis perang dan sebagainya, tapi mereka di 10 tahun terakhir luar biasa gitu ya. Turismenya juga luar biasa, ngalahkan Indonesia juga gitu loh. Jadi kita kenapa nggak lihat negara tetangga gitu loh. Bagaimana mereka menerapkan harga fuel, bagaimana mereka menerapkan kebijakan importasi suku cadang perawatan gitu. Bagaimana mereka menerapkan biaya-biaya bandara gitu ya. Contoh kita kebetulan pernah banding ke Changi ya, ke Airport Changi. Airport Changi itu mewah ya, bagus. Terminal 1, 2, 3, 4 sekarang lagi bangun 5. Itu biaya airport tax atau PSC-nya sama. Sementara di Jakarta ya, Terminal 1, 2, 3 Cengkareng ya, itu kan beda-beda. Terminal 3 170.000, di Terminal 2 150.000. Karena mereka harga-harga untuk penerbangan sipil, karena ini masalah ekonomi publik, ditetapkan di Singapura oleh Economic Development Board, bukan CAA Singapura, Civil Aviation Authority Singapura, bukan MOT Singapura, tapi oleh Economic Development Board, jadi ya badan yang lebih tinggi. Jadi dia melihat ya mungkin biaya bandaranya impas atau BEP, tapi turis yang datang kan banyak, belanja lebih banyak, jadi harus dihitung juga trickle down-nya gitu loh. Jangan hanya lihat sepotong, wah gua rugi nih bangun airport berapa triliun, kalau biaya ininya rendah nggak balik-balik gitu. Tapi lupa ini, karena kebetulan di Indonesia ini seakan-akan penerbangan sipil itu termasuk ekonomi publiknya diserahin ke Kemenhub. Padahal Kemenhub atau Minister of Transport di negara lain atau Civil Aviation Authority-nya itu hanya 2 yang diurus, safety dan konektivitas. Baik. Inaka juga menyebut ada monopoli atau praktek monopoli di industri penerbangan, itu seperti apa penjelasannya? Ya kita lihatnya sih sebetulnya masalah kelarinya kan kembali nanti Pak Budi bisa KPPU penerbangan. Jadi ya kita lihat dari apa yang disebut dengan monopoli sih. Misalnya penguasaan pasar atau penguasaan slot satu penerbangan. Kapasitas misalnya satu rute dari Cengkareng ke kota lain, Medan misalnya 30 rute. Ada 30 flight ya atau 30 slot.
Itu kalau dikuasai suatu airline atau kelompok airline, apakah itu monopoli atau bukan? Menurut kita ya itu salah satunya persaingan di situ. Jadi pemerataan penguasaan slot tadi termasuk karena slot kan akan mempengaruhi berapa jumlah frekuensi penerbangannya gitu. Baik. Ya itu kembali ke pihak KPPU kita gitu yang berani. Boleh Ini mungkin di sini langsung. ada Pak KPPU. Boleh langsung Pak Silakan. Budi jelaskan nih soal monopoli industri penerbangan di sini. Iya. Dapat saya sampaikan ya kalau terkait monopoli ini yang pasti dari awalnya dulu ya, Aftur itu distribusinya itu monopoli, ya, oleh satu perusahaan, anak perusahaan BUMN lah ya. Nah itu, untuk ini kami sudah KPPU sudah bersurat ke Menko Marves Pak Luhut, kalau tidak salah itu bulan Januari, menjawab surat beliau juga bahwa untuk distribusi akan lebih fair persaingannya kalau dibuka multi provider. Tidak hanya satu perusahaan yang melakukan distribusi aftur. Itu salah satu jalan keluar yang kami beri saran kepada pemerintah. Nah, kemudian terkait dengan faktor yang membuat mahal sebenarnya udah jelas tadi. Di 40% harga personal itu ya diatur. Makanya tadi kami concern dengan Pak Geri juga, cobalah pemerintah melakukan evaluasi terhadap penentuan konstansa angka 3.581 per liter. Kalau dari MOPS itu sekitar 8.000 ya Pak Bayu ya. Ditambah katakanlah yang biaya distribusi yang di aftur itu 3.581, kemudian diterapkan dengan distribusi yang memakai BBM jenis lain, misalkan solar hanya 1.800, itu akan membuat harga aftur itu 8.000 ditambah 1.800, berapa? 9.800 ditambah PPN, bla bla, mungkin bisa turun 11.000-an. Kira-kira gitu Pak Geri, nah itu. Kuncinya sebenarnya di situ. Jadi ending surat menyurat tadi apa hasilnya? Belum terbalas sama beliau. Belum terbalas. Jadi ya. makanya menunggu, kita ya. namanya itu tadi harus berkoordinasi dengan berbagai macam pihak. Yang di satu sisi kita juga kewajiban kita sudah memberikan jawaban solusi ya. Tetapi memang belum tereksekusi sepertinya. Tadi sudah saya sampaikan Kementerian SDM sendiri butuh waktu. Dan meng-hire salah satu internal pemerintah untuk membantu melakukan evaluasi. Saya pikir sebenarnya ini sudah sangat lama ya Pak Bayu ya. Jadi sudah 5-6 tahun sudah terlalu usang. Jadi harus diingatkan lagi. Harus diingatkan lagi Pak Budi. Harus jadi tapi kami concern kebetulan memang KPPU juga salah satu satgas. Okay. Dimasukkan oleh beliau untuk masuk salah satu instansi yang nanti diikutkan. Jadi kami akan concern untuk mengawal mudah-mudahan faktor penyebab harga tiket mahal yang notabene adalah persentase tertinggi di aftur, kita akan bantu turun afturnya. Baik, kalau monopoli slot penerbangan? Ya, kalau monopoli slot penerbangan, KPPU sendiri, tapi ini bicara penetapan harganya ya. Jadi pada saat 2021, KPPU sudah pernah memutus perkara terkait dengan penetapan harga, tapi ini yang niaga kelas ekonomi mana? Kelas ekonomi. Jadi ada semacam kartel untuk menyepakati harga tertentu di antara sekian maskapai penerbangan. Ada 7 maskapai. Dan ini sudah diputus dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, tinggal eksekusinya. Seperti itu. Jadi insya Allah akan membantu juga. Artinya KPPU seperti yang disampaikan Pak Bayu juga kita tidak tinggal diam dari sisi persaingannya ya. Terima kasih. Oke, baik. Ini kan kita masih menunggu ya surat dari Pak Budi ya, menunggu balasan dari Pak Luhut begitu ya. Nah, tapi kalau dari Mas Giri sendiri, kira-kira harusnya pemerintah seperti apa? Ini kan masih menunggu ya. Apa kemudian balasannya mungkin bisa dipertimbangkan dari ucapan Mas Giri? Ya, kembali lagi, yang kita cari itu apa? Itu loh.
ini seperti ini nggak jelas jujur ya. Ada yang bilang mau balikin tiket supaya bisa murah, ada yang mau bikin lebih efisien. Oke, kalau untuk membuat itu lebih efisien kita tidak harus buru-buru, ya. Kita bisa melakukan itu pelan-pelan. Kalau mau kecampur aduk dengan mau tiket murah, ini yang berbahaya, ya. Tadi ada di tayangan tadi habis commercial break kan ada yang bilang ya setuju karena itu 2 kali mahal. Ini kita juga harus hati-hati. Statement yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dasarnya apa? Ya, ini kan membuat persepsi publik yang salah. Ya, buktinya mana Indonesia nomor 2 paling mahal? Ya, paling nggak gini deh, kalau kita mau membenahi ini, pemerintah statementnya yang benar dulu deh. Ya, jangan bikin statement yang ibaratnya baseless. Ya, kayak bilang tadi nomor 2 paling mahal di dunia, tapi sebenarnya kita random cek aja udah ketahuan kok, gitu. Less than top 10 yang paling mahal, ya. Terus juga kita juga harus ingat, industri penerbangan ini kan juga isinya orang, ya. Kalau tadi yang bilang ya tiket mahal. Sekarang saya punya pertanyaan buat mereka, gaji mereka 5 tahun terakhir naik nggak? Ya kan? Mereka yang konsumen, ya 5 tahun gaji nggak naik, udah demo depan kantornya. Tapi karyawan maskapai, ya ada yang karena cost structure-nya kurang baik, ya. Tapi sebenarnya gini, TBA turun dari 2016 itu turun, ya. Dan TBA sekarang, TBA 2019 ditambah 10% itu masih di bawah 2016. Bisa bayangin nggak airline ketekannya gimana, terus mesti bayar gaji karyawannya gimana? Bisa bayangin nggak kerja 8 tahun gaji nggak naik? Terus dengar orang bilang, Kak tiket kemahalan. Apakah karyawan harus tidak makan? Apakah karyawan harus kerja stres? Ya, apakah nanti harus kerja stres meningkatkan resiko pesawat jatuh? Nanti kalau pesawat jatuh yang ngomel-ngomel di sosial media juga mereka minta tiket yang murah. Padahal itu ada konsekuensi dari yang mereka minta. Ingat, semua yang terjadi sekarang ini adalah konsekuensi dari keinginan publik. Contoh, PSC Bandara. Dari 2016 50.000, betul Pak Bayu. Sekarang ada yang 150.000, ya, naik 100.000, ya, naik 100.000 karena apa? Karena waktu 2015-2016 masyarakat Indonesia bilang kita negara yang maju, kita nggak mau dong bandara kita kayak terminal bus. Dibangunlah oleh pemerintah, dibangunlah oleh Angkasa Pura. Siapa yang bayar? Ya mereka juga. Akhirnya apa dampaknya? Harga tiket mahal. Ya, jadi kita harus ingat, kita harus pahami semua yang kita inginkan itu ada konsekuensinya. Oke, baik. Ya, jadi jangan sampai kita dengerin ada orang ya mau begini kita bilang oh ide bagus ya siapa yang nggak mau tiket murah, saya juga mau tiket murah kok. Tapi kalau saya dapat tiket murah dengan konsekuensi pesawatnya berjatuhan atau bakal delay terus-terusan, ya ngapain juga. Baik. Gitu. Baik, oke kita nantikan juga ya seperti apa kemudian Satgas ini kajian-kajiannya yang kemudian bisa menekan harga tiket pesawat domestik dan apa sebenarnya harapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk juga dari masyarakat ataupun audiens kita yang ada di sini. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi.